kualifikasi. Tingginya harga tiket timnas Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat anggota Exco PSSI Arya Sinulinga buka suara. Sebagaimana diketahui, harga termurah tiket pertandingan timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina sebesar Rp250.000. Angka tersebut naik Rp150.000 jika dibandingkan harga tiket pertandingan skuad Garuda saat bersua Vietnam pada 21 Maret lalu. Meski telah menjual 50 lembar, Arya Sinulinga menjelaskan bahwa harga tiket naik karena timnas Indonesia yang semakin kuat. Semakin kuat timnas Indonesia, pembiayaan yang dikeluarkan PSSI untuk skuad Garuda otomatis semakin besar. Arya mencontohkan kebutuhan dana yang besar bisa dilihat saat timnas Indonesia U23 menembus semifinal Piala Asia U23, yang mana membuat kebutuhan akomodasi semakin meningkat. Terlebih, timnas Indonesia U23 harus terbang ke Paris ketika menjalani pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024. Menurutnya, kondisi itu menjadi contoh betapa besarnya kebutuhan dana bagi timnas Indonesia U23. Arya kemudian mengatakan, target timnas Indonesia yang tinggi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga akan berdampak kepada pendanaan. Arya mengakui salah satu sumber pendanaan bagi timnas Indonesia adalah pemasukan dari tiket. Nah, kemudian nanti di Piala Dunia atau kualifikasi kan kita semua berharap masuk putaran ketiga. Di putaran ketiga itu kita sudah ada 10 kali pertandingan yang akan kita laksanakan. Tentu betul pendanaan, dan ketika away atau tandang naik pesawat lagi dan sebagainya. Memang timnas makin kuat, pendanaan pun makin kuat, maka dibutuhkan dana yang banyak. Jadi nggak ada kita cari untung. Ini semua untuk membiayai timnas. Salah satunya ya, ada memang hak siar, tapi itu pun nggak cukup, ujar Arya Sinulinga menjelaskan. Menariknya, Arya pun meminta maaf kepada para penggemar timnas Indonesia atas harga tiket yang dinilai mahal itu. Dia mengakui kenaikan harga tiket ini demi kebaikan timnas Indonesia juga. Pemain langganan yang tidak dipanggil STY lawan Irak dan Filipina. Pertama, Mark Klok. Mark Klok selalu dipanggil Sintayong sedari debut bersama timnas Indonesia pada Juni 2022 hingga 2 laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Vietnam. Namun kehadiran Tom Haye dan semakin matangnya Ivar Jenner membuat Mark Klok tergeser dari personel reguler timnas Indonesia. Sejak beberapa event terakhir, Mark Klok selalu menghuni bangku cadangan. Ketika mendapatkan menit bermain pun, gelandang versi Bandung itu gagal menunjukkan kualitasnya. Untuk itu, Mark Klok wajib bekerja lebih keras lagi jika ingin kembali membela tim merah putih. Kedua, Witan Sulaiman. Berbeda dari nama lain yang kalah saing, Witan Sulaiman tak dipanggil karena alasan unik. Sebelumnya, banyak yang berspekulasi Witan masih mengalami cedera yang ia terima kala membela timnas U23 di playoff Olimpiade lawan Guinea. Faktanya, winger 22 tahun itu tidak dipanggil Sintayong karena harus menjalani ibadah haji. Hal itu dikonfirmasi langsung Ketua BTN Sumarji. Harapannya setelah menunaikan ibadah haji, skill Witan Sulaiman meningkat pesat, yang ujung-ujungnya menguntungkan timnas Indonesia. Ketiga, Elkan Bagot. Elkan Bagot tak dipanggil murni karena keputusan Sintayong. Disinyalir Elkan Bagot tidak dipanggil karena mangkir saat timnas U23 bersua dengan Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris kemarin. Terlebih saat itu pihak klub tidak memberikan balasan pasti kepada PSSI. Alasan lainnya adalah bek Inggris tahun itu kalah saing dengan Justin After dan J. Ises. Bahkan bek berpengalaman seperti Jordi Amat pun telah kembali memperkuat skuad Garuda. Kendari demikian, di usianya yang masih muda, Elkan Bagot masih memiliki banyak kesempatan, yakni untuk membuktikan kualitasnya kepada Sintayong. Dicoret dari Towan Cup, Indra Syafri tutup pintu Marcelino Ferdinand. Kabar menarik datang dari pelatih timnas U20 Indonesia Indra Syafri menekankan bahwa tak akan memanggil Marcelino Ferdinand
buat menghadapi turnamen Toulon Cup. Hal itu disampaikan Indra Syafri setelah memimpin latihan timnas U20 Indonesia di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sebagaimana diketahui, di turnamen Toulon tersebut timnas U20 Indonesia tergabung satu grup bersama Italia, Panama, Jepang, dan Ukraina. Turnamen Toulon atau yang kini bernama turnamen Maurice Revello menerapkan regulasi di mana tim-tim pesertanya boleh menggunakan pemain yakni dengan usia di bawah 22 tahun. Berdasarkan hal itu timbul banyak pertanyaan mengenai peluang Marcelino akan diikutsertakan Indra Syafri di dalam timnya. Mengingat ex-pemain Persebaya Surabaya itu saat ini masih berusia 19 tahun, maka peluang Marcelino tampil di turnamen Toulon pun cukup terbuka. Meski demikian, tidak ada alasan bagi Indra Syafri untuk membawa Marcelino masuk skuadnya dan bermain di turnamen tersebut. Ia menekankan bahwa timnas U20 Indonesia saat ini banyak dihuni oleh pemain kelahiran 2001, 2002, 2003, dan 2005. Dengan begitu, Indra Syafri menutup pintu untuk Marcelino Ferdinand untuk membela timnas Indonesia U20. Selain itu, turnamen ini juga dijadikan sebagai ajang seleksi pemain untuk tampil di Piala AFF U19 dan juga kualifikasi Piala Asia U20 2025. Turnamen Toulon sendiri bukan ajang pertama bagi Indra Syafri. Ia pernah membawa skuad U19 untuk tampil di ajang melawan tim-tim kuat seperti Brasil di era Egy Maulana Fikri.